Pemirsa, meski termasuk selebriti yang aktif di berbagai kegiatan, namun Oki Asokawati adalah artis yang jauh dari berita miring. Tetapi belakangan ini terendus kabar tidak enak tentang rumah tangga mantan Pragawati Kondang itu. Pernikahannya dengan fotografer Firman Iksan dikabarkan mulai goyah dan berada di ambang perceraian. Menurut wanita yang pernah membawa citra dunia model Indonesia ke panggung internasional itu, ia sempat merasakan gunjingan tidak enak. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi menarik dan akurat dari dunia selebriti. Di antaranya tentang batalnya rencana pernikahan Nunung Sri Mulat dan isu pernikahan penyanyi Nugi dan Nasta kekasihnya yang kabarnya sudah berlangsung diam-diam. Pemirsa, cerita tentang batalnya perkawinan bintang Sri Mulat Nunung dengan pacarnya bernama Sani mengawali perjumpaan sore ini. Setelah sekian bulan menjanda, rencananya bulan September ini Nunung akan kawin lagi. Dirangkai kemudian dengan informasi seputar rumah tangga mantan Pragawati Oki Asokawati yang dikabarkan mengalami keretakan. Oki Asokawati diisukan akan bercerai dengan suaminya Firman Iksan. Ada pula informasi tentang si cantik Tamara Blesinski yang menyatakan ingin kembali ke habitatnya di sinetron. Sementara itu sejumlah kilasan informasi terbaru dan menarik bisa kita simak dalam galeri selebriti. Yang tidak kalah mengundang penasaran pemirsa adalah isu perkawinan diam-diam penyanyi Nugi dan pacarnya Nasta. Perkawinan mereka konon berlangsung setahun yang lalu di Singapura. Pemirsa, setelah gagal dalam perkawinannya yang pertama, rencana pelawak Nunung untuk membina rumah tangga kedua kalinya terkena aral melintang. Pernikahan Nunung yang mestinya berlangsung bulan September ini gagal terlaksana karena calon suaminya membatalkan rencana itu secara sepihak. Pemirsa, soal jodoh memang Tuhan yang punya kuasa. Itulah yang dirasakan bintang Sri Mulat Nunung. Bersama Sani sang pacar, Nunung telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menikah di bulan September ini. Tapi apa mau dikata, calon suami kedua Nunung itu secara tiba-tiba membatalkan pernikahan mereka. Padahal banyak orang tahu Nunung dan Sani telah tinggal bersama, bahkan sempat dikabarkan telah menikah di bawah tangan. Dan yang lebih menyakitkan bagi Nunung, Sani yang berprofesi sebagai sutradara memberitahukan pembatalan pernikahan lewat selembar surat yang ditinggalkannya di rumah Nunung. Dalam surat itu dia pokoknya bilang kalau kamu nggak bisa diatur begini kamu terlalu ego begini kok. Nah, memang waktu mau berangkat show itu aku sempet ribut gitu. Itu aku baru pulang show aku. Pulang show dari luar kota baru datang. Aku kan mau dandan gitu kan. Mau dandan dia udah ngajak ribut. Sementara aku dandan aku tuh buru-buru mau kerja gitu. Nanti kita sambung kalau aku udah pulang kerja mau satu gitu. Ternyata pulang kerja dia udah bikin surat. Pas surat itu mungkin bisa ya dari saya kalau mungkin dianggap surat itu sebagai pembatalan, cuman bukan isinya bubar atau terus gimana enggak. Yang membuat Nunung malu adalah banyak orang terlanjur sudah tahu tentang rencana pernikahan mereka. Seakan-akan kayak cari sensasi gitu loh. Ya kan orang kan ngertinya wah ini yang ngapain cuman udah saya itu sama suamiku baru aja selesai ya mungkin baru adem ya kan. Ya cepet buru-buru kepengen begini aku sebenarnya ya ngikut aja lah kalau memang dia jodoh saya wis ayo ternyata tiba-tiba dia memutuskan gitu ya. Salah saya sama Nunung udah keburu booming gitu kabar bahwa mau merit. Sedangkan kami sendiri mungkin belum siap ya. Dalam arti belum siap mental dan kesiapan yang emosi sesaat. Menurut Nunung, 6 bulan belakangan ini hubungannya dengan Sani memang tidak harmonis. Sani sepertinya selalu berusaha mencari-cari kesalahan Nunung. Ribut terus udah nggak pernah. Udah ribut kayaknya juga udah nggak ada kecocokan atau gimana. Karena dia selalu nggak percaya sama saya. Kan manusia kalau udah nggak dipercaya gimana sih mas? Saya makan aja di handphone. Saya mungkin luar kota saya lagi makan. Kamu lagi makan saya makan dia nggak mungkin percaya. Iya nggak tahu. Dulu tuh enggak loh orang itu. Aduh bener nggak tahu tuh tiba-tiba dia kayak begitu gitu loh. Jadi saya tuh udah apapun yang saya lakukan dia nggak percaya. Sampai hal yang sekecil pun dia nggak percaya. Ya mungkin karena saya mau serius ya mau. Jadi saya cari bukan kesalahan, saya nyoba
mencari kebenaran gitu. Mungkin bagi dia mungkin cari kesalahan. Nah, itulah yang disebut miskomunikasi itu. Lalu benarkah salah satu penyulut ketidakharmonisan dalam hubungan Nunung dan Sani adalah masalah narkoba? Belakangan ini Nunung disebut-sebut sebagai artis yang masuk dalam daftar artis terlibat narkoba. Konflik ini sebenarnya sebelum ada kasus-kasus kayak gini narkoba segala macam. Dia sih juga nggak mungkin percaya. Dia selalu menyangka kalau saya dikait-kaitkan dengan narkoba. Dia marah sekali sampai sekarang pun. Sumpah, sampai sekarang dia marah kalau saya, karena memang dia ngerti saya enggak. Kabarnya sikap Nunung yang suka mengatur dan temperamental itulah yang membuat Sani tidak tahan. Ada kalanya saya mungkin kasar, bukan ya, mungkin temperamen tinggi itu ya Mas. Karena sekarang saya ya Mas, saya dari luar kota, dalam posisi saya capek, ya kan. Bu, ya kalau dia tuh punya masalah dengan saya itu, saya dikasih kesempatan dulu lah, biar aku duduk dulu atau aku minum atau gimana ya. Enggak sama sekali, sudah turun dari mobil langsung dicerca. Itu sambungan dari dia handphone tadi. Di handphone sudah marah-marah tak tutup, tak matiin itu handphone. Dia, aku terasa ini nanti di rumah mesti akan ada ribut. Orangnya keras sekali Mas ya. Sedangkan saya itu jarang justru cenderung lemah di hadapan dia. Sedang ego saya sebagai laki-laki, saya juga nggak mau kalau terus-terusan diatur. Cuman itu saya rasa sih bisa diatasin. Nah, dengan introspeksi diri saya dan biarin dia juga nggak, kalau kita introspeksi sama-sama nyari salah saya di mana, dia juga gitu, mungkin kita bisa ketemu lagi. Mengingat hubungan Nunung yang telah cukup lama dan serius, adakah rencana mereka untuk bersatu lagi? Sekarang ini saya kerasa lah ya kehilangan saya, karena saya kenal dia sudah 6-7 tahun yang lalu, 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Yang tadinya saya hanya sebagai teman, sahabat ya, sahabat dekat, teman bareng, teman jalan ini. Sampai akhirnya saya menjalin sama dia ya. Jadi sekarang juga saya merasa benar-benar saya merasa kehilangan gitu, terasa gitu. Cuman saya pikir daripada saya lama-lama juga toh akhirnya kayak begini, mendingan sekalian aja lah, mumpung saya juga masih muda. Saya masih introspeksi diri, saya sama dia mungkin ya. Nanti kalau bisa ketemu ya, saya juga masih nggak munafik lah ya, saya masih mau, masih ada harapan, karena biar gimana pun kita, hubungan kita nggak baru gitu. Pemirsa, tidak banyak yang tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Oki Asokawati dan suaminya fotografer Firman Iksan. Belakangan ini ada isu berhembus kalau rumah tangga mereka yang telah berlangsung 15 tahun itu berada di ambang perceraian. Pemirsa, meski termasuk selebriti yang aktif di berbagai kegiatan, namun Oki Asokawati adalah artis yang jauh dari berita miring. Tetapi belakangan ini terendus kabar tidak enak tentang rumah tangga mantan peragawati kondang itu. Pernikahannya dengan fotografer Firman Iksan dikabarkan mulai goyah dan berada di ambang perceraian. Menurut wanita yang pernah membawa citra dunia model Indonesia ke panggung internasional itu, ia sempat merasakan gunjingan tidak enak. Setelah Senandung main, banyak wartawan yang bertanya seperti itu. Buat saya sendiri ya, orang nggak tahu dalamnya kami seperti apa. Tapi yang jelas komitmen kami ya untuk keluarga, kami menghargai setiap prestasi yang dilakukan oleh kami masing-masing, tapi tetap ada tali yang mengikat kami. Publik itu kan rasa ingin tahu masyarakat selalu ada tuh, oke, nggak ada problem buat saya, mau tahu boleh aja. Tapi kan ya kadang-kadang mungkin ada salah persepsi dan lain-lain, tapi itu juga nggak apa-apa, karena menurut saya ya biasalah ya, dalam masyarakat itu kalau nggak kan nggak ada berita. Selama karirnya di dunia fashion, menurut Oki isu keretakan rumah tangganya dengan Firman ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya Oki pernah mengalami isu yang lebih menyakitkan lagi. Seperti misalnya waktu saya masih aktif-aktifnya jadi model, tiba-tiba ada surat kaleng yang tersebar di seluruh desainer mengatakan bahwa wah si Oki brengsek, pokoknya negatif. Dan karena saya diem aja, saya terus berprestasi, ya orang akhirnya juga lihat prestasinya. Tentu ada alasannya hingga isu perceraian Oki dengan Firman Iksan berhembus.
ya mungkin kami jarang muncul berdua gitu. Tapi sering juga padahal muncul berdua. Seperti misalnya besok nonton show-nya Sebastian, kami udah janjian berdua. Kalau ada pesta nikah ya kami janjian berdua. Dan dari dulu pun sebetulnya kebersamaan saya dan Oki itu kalau sering dilihat bersama itu juga sangat berhubungan dengan kerjaan dia sebagai model pada saat itu dan saya sebagai juru foto. Jadi orang seolah-olah melihat saya lebih sering dulu daripada sekarang ya kan.